Sebuah pengakuan mengejutkan dari kubu Tech3 KTM. Apakah comeback Maverick Vinales di Barcelona adalah sebuah kesalahan fatal yang kini harus dibayar mahal? Informasi yang baru saja beredar menyebutkan bahwa ada penyesalan besar di balik keputusan tersebut, dan dampaknya kini mengancam kelanjutan musim Vinales secara keseluruhan. Mari kita putar waktu sejenak. Ingatkah kita pada performa fantastis Maverick Vinales di awal musim perdananya bersama KTM? Setelah masa adaptasi yang terbilang singkat, Vinales berhasil menunjukkan tajinya, bahkan disebut-sebut sebagai pembalap KTM terbaik sebelum petaka itu terjadi. Namun, nasib berkata lain. Di Sachsenring, Jerman, sebuah kecelakaan hebat membuatnya mengalami patah tulang bahu kiri. Cedera yang dikabarkan membutuhkan waktu pemulihan hingga 16 minggu, sebuah waktu yang sangat lama bagi seorang pembalap MotoGP. Setelah absen di beberapa seri, asa untuk melihat Vinales kembali membara saat balapan kandangnya di Montmeló, Barcelona tiba. Ia memutuskan untuk turun lintasan, sebuah keputusan yang didasari oleh hasil tes dengan motor stok dan keyakinan bahwa bahunya cukup kuat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi mimpi buruk. Setelah balapan di Misano dan Motegi, rasa sakit yang luar biasa kembali menderanya di Mandalika, Indonesia. Saya tidak punya tenaga, tiba-tiba saya kesakitan dan tidak bisa mengubah arah, jelas Vinales di Mandalika. Mungkin solusi terbaik adalah berhenti dan memulihkan diri sepenuhnya sebelum kembali. Makin cepat saya berhenti, makin cepat saya pulih, lanjutnya. Sebuah pernyataan yang menyiratkan keputusasaan dan rasa frustrasi yang mendalam. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah keputusan untuk comeback di Barcelona terlalu dini? Apakah Tech3 memaksakan kehendak? Bos Tech3, Hervé Poncharal, akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara dengan GP1. Ia dengan tegas membantah bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Hanya akan menjadi kesalahan jika kepulangannya yang terlalu cepat akan memperparah cederanya. Maverick masih kesakitan akhir pekan lalu di Indonesia dan dia juga tidak memiliki kekuatan, tetapi cedera bahunya tidak terpengaruh oleh kembalinya dia, tegas Poncharal. Menurutnya, waktu pemulihan Vinales memang lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan cedera seperti ini, orang normal akan absen selama 6 bulan. Tapi bagi pembalap, aturannya berbeda. Terkadang mereka berpikir bahwa mereka adalah Superman, tetapi ligamen membutuhkan waktu untuk pulih, tambahnya. Namun, di balik pembelaan tersebut, tersirat adanya sebuah dilema besar. Di satu sisi, tim membutuhkan pembalap utamanya untuk kembali ke lintasan. Di sisi lain, kondisi fisik Vinales jelas belum 100%. Hasil yang diraih Vinales setelah comeback pun jauh dari harapan, yang tentunya semakin menggerogoti semangat dan kepercayaan dirinya. Sebelum kecelakaan di Jerman, ia adalah pembalap KTM terbaik. Kini, ia harus berjuang hanya untuk sekadar finish. Situasi ini menjadi semakin pelik dengan adanya tekanan dari berbagai pihak. Penggemar tentu ingin melihat Vinales kembali ke performa terbaiknya. Sponsor pasti menginginkan eksposur maksimal. Dan di tengah pusaran tekanan itu, ada seorang pembalap yang harus bertarung tidak hanya dengan para rivalnya di lintasan, tetapi juga dengan rasa sakit dan keterbatasan fisiknya sendiri. Keputusan Vinales untuk mundur dari seri Australia dan Malaysia kini membuka pintu bagi pembalap lain. Pol Espargaro, sang pembalap penguji KTM, disebut-sebut akan menjadi penggantinya. Ini tentu menjadi sebuah ironi, di mana seorang pembalap harus rela menyerahkan motornya kepada rekan setimnya karena cedera yang tak kunjung usai. Konon, ada desas-desus yang mengatakan bahwa hubungan di dalam garasi Tech3 mulai memanas. Rasa frustrasi Vinales yang tak kunjung pulih diduga mulai menimbulkan ketegangan. Apakah ini akan menjadi awal dari sebuah keretakan di dalam tim? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Lalu, bagaimana nasib Maverick Vinales selanjutnya? Targetnya saat ini adalah untuk bisa kembali balapan di Portimao, Portugal. Namun, melihat kondisi cederanya yang begitu parah, tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Juga Vinales harus absen lebih lama lagi, bukan tidak mungkin posisinya di tim akan terancam. Di dunia MotoGP yang begitu kejam, tidak ada tempat bagi pembalap yang tidak bisa memberikan performa maksimal. KTM sebagai pabrikan besar tentu tidak akan tinggal diam. Mereka butuh pembalap yang bisa membawa motor RC16 mereka ke podium. Jika Vinales gagal memenuhi ekspektasi tersebut, bukan tidak mungkin KTM akan mulai mencari alternatif lain untuk musim depan. Skenario terburuknya, cedera ini bisa saja mengakhiri karir Vinales lebih cepat dari yang diperkirakan. Kita semua tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun, di dunia balap motor yang penuh resiko, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang pasti, masa depan Maverick Vinales kini berada di ujung tanduk. Bagaimana menurut kalian, para pecinta MotoGP? Apakah keputusan Vinales untuk comeback di Barcelona adalah sebuah kesalahan? Dan bagaimana kalian melihat masa depan Vinales bersama Tech3 KTM? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Galaspeak News agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terpanas dari dunia MotoGP. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.